Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali bertemu lagi dengan panjenengan semuanya, saudara-saudaraku yang sudah lama kita tidak berjumpa, tidak bersua, mungkin hampir 1 tahun lebih kita tidak ada tayangan konten sama sekali. Dan alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu lagi dalam acara video di Padepokan Maung Siliwangi Tuban. Terima kasih pada saudaraku semuanya yang selalu menyimak kami, menonton kami, mensupport kami, yang tak lupa juga selalu mendoakan kami, dan kami juga selalu mendoakan panjenengan semuanya. Semoga panjenengan juga selalu diberikan Allah panjang umur, berikan sehat walafiat, sehat selalu beserta semua keluarganya, diberikan kelancaran semua usahanya, dikabulkan semua hajat baiknya, dan diberikan rezeki yang melimpah ruah halal barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk informasi yang ingin kami sampaikan saudaraku, bahwa channel Padepokan Maung Siliwangi, mohon maaf sekali, baru kemarin saya cek itu di banned sama pihak YouTube, karena saya lihat itu dari alasan pihak YouTube-nya karena banyak konten-konten saya yang menyerang Israel. Jadi mohon dimaklumi, kita pun juga sudah mengajukan banding, tidak bisa apa-apa, akhirnya di-banned secara permanen, dan sekarang pindah di channel ini, di channel Maung Siliwangi Official. Dan kami juga mohon supportnya selalu, dan di-share, dibantu di-subscribe, agar video kami juga berkembang. Kita juga semangat lagi membuat konten, edukasi, ilmu, pelajaran, ngaji bersama dalam tuntunan beliau Rasulullah SAW, dalam bimbingan guru kita tercinta, beliau Sang Yang Bercahaya Nirwana. Terima kasih saudaraku. Pada kali ini kami akan membahas tentang huru hara yang ada di Indonesia ini. Khususnya akhir-akhir ini Indonesia sedang dilanda demo besar-besaran, dilanda huru hara yang sangat begitu besar. Kita juga sangat sedih sebetulnya, sangat miris melihat kondisi Indonesia yang semakin kacau balau ini. Semoga nanti ada penyelesaiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan negara yang makmur, sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Kami akan melakukan proses mediumisasi untuk membahas tentang pemerintahan saat ini, termasuk huru hara yang ada. Kami akan memanggil salah satu gaib yang terkuat yang berada di ibu kota Indonesia saat ini, yaitu yang ada di Jakarta. Mohon disimak, monggo yang baru ikut menyimak, di subscribe agar kita semakin berkembang, dan di share sebanyak-banyaknya. Mohon doanya semoga acara proses mediumisasi ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan saya mulai dengan Mas Nur, Mas Ahmad yang ada di samping saya. Biar tidak terlalu lama, akan kami mulai. Siap Mas? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Ya Allah, saya minta gaib jin yang ada di ibu kota Indonesia, yang ada di kota Jakarta, penguasanya saya minta gaib yang ada, penguasanya yang terkuat, saya minta dipanggil, ditarik
masuk dalam tubuhnya mediator semakin dalam, masuk kuasai penuh. Saya minta dibentengi berlapis-lapis agar tidak bisa diserang oleh iblis. Shallallahu alaihi Muhammad. Saya minta tembak jujur, jika berbohong berdusta otomatis tubuhnya terpotong-potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Oh, alhamdulillah, dengan Abdul Ghafur. Iya. Dari golongan apa ini kalau boleh tahu? Saya dari golongan jin muslim yang ada di Jakarta. Sudah berapa lama di sana Anda di Jakarta itu? Umur Anda berapa sekarang? Saya sudah berumur jutaan tahun. Sudah tua sekali. Sudah. Jakartanya di Jakarta Pusat? Jakarta Pusat. Kok tadi Anda sudah salam, berarti Anda sudah Islam? Alhamdulillah, saya sudah memeluk agama Islam, Muslim, dan pasukan saya. Mohon maaf sebelumnya, ada apa saya dipanggil, dihadirkan ke sini? Iya, ingin kami membahas tentang situasi dan kondisi carut marut huru hara yang ada, terutama yang ada di Jakarta. Tapi sebelumnya akan saya protek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad. Saya minta ya Allah, jika makhluk ini berbohong dan berdusta dengan saya, otomatis tubuhnya terpotong-potong, otomatis meledak, langsung terlempar ke neraka jahanam. Shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad. Ingat oh ya, tolong dikatakan yang benar-benar terjadi. Iya. Jangan sampai membuat simpang siur ataupun malah membuat berita-berita yang palsu. Jangan bohong. Yang saya heran itu kok sudah Islam itu sejak zamannya siapa Islam? Saya diislamkan oleh beliau Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Saya diislamkan oleh beliau Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Anda kenal beliau berarti? Beliau raja kami. Apakah Anda juga tahu dengan kami? Artinya dari segi energi atau cahaya atau apa? Alhamdulillah, saya tahu panjenengan siapa. Panjenengan adalah salah satu pasukan beliau di zaman sekarang ini yang ditugaskan untuk menyebar ajaran dari beliau.
yang murni, karena sekarang sudah campur aduk. Bagaimana kondisi Jakarta saat ini atau ibu kota saat ini? Tolong ceritakan kepada kami yang Anda ketahui. Silakan diceritakan. Ya, sebenarnya sudah banyak orang yang tahu, dan saat ini juga banyak kerumunan, demo di mana-mana, khususnya yang ada di ibu kota Jakarta sekarang ini. Banyak. Masanya banyak orang-orang yang demo itu. Luar biasa, banyak sekali. Kalau dari sisi gaibnya itu bagaimana? Dari sisi gaibnya, apakah di sana juga ada pertempuran? Kalau di sisi gaib itu tambah pesta di sana, mengadu domba. Siapa yang mengadu domba? Dari golongan jin? Dari golongan jin, iblis, itu sama-sama mengadu domba. Dari pimpinan sama pimpinan, saling mengadu domba, memberi masukan, memberi dorongan juga dorongan. kepada orang-orang yang ikut demo itu. Ya, Akhirnya timbul membakar itu ya. ya itu salah satu. Yang Anda maksud jin itu yang jin fasik maksudnya. Para jin-jin fasik, iblis, membisiki mereka dari yang tingkatannya rendah sampai tinggi. Itu bukan hanya di Jakarta saat ini. Lalu Di beberapa daerah Jawa Timur, di Surabaya, di Semarang, di Solo. Ada juga ya. Ya itulah. Ada juga ya demo ini serempak ini ya berarti ya. Di Surabaya, di Semarang, di Solo. Saya juga tahu Di mana berita. lagi informasinya? Di Bandung. Di Bandung. Iya. Saya tahu berita dari golongan kami di sana juga. Sebetulnya gini, yang ingin kami tanyakan itu akarnya itu dari mana kok sampai sebetulnya kan itu apa ya, yang kita lihat dari segi manusia kan isunya kan demo ini karena kenaikan gaji Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Tapi dibaliknya itu sebetulnya bagaimana? Kalau di sisi dunia nyatanya itu memang dari negara luar juga ada yang ikut campur. Dari negara luar? Iya. Maksudnya negara luar itu siapa? Tolong dijelaskan. Itu sudah lama, dari Amerika. Oh. Sama Israel, anak tua itu. Itu dari kemarin sudah mengatur strategi. Amerika sama Israel? Benar. Yang ingin Indonesia kacau seperti ini? Ya, dimulai dari pemimpin Indonesia yang saat ini. Itulah mereka bisa masuk. Maksudnya dimulai pemimpin Indonesia saat ini, ya Pak Prabowo? Ya. Terus? Dia tidak tegas dalam memimpin. Dia tidak mengurusi rakyat-rakyat yang kecil, yang kelaparan, yang susah payah mencari nafkah.
untuk keluarga. Dia mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya yang terdekat dengan dia. Katanya dulu dari pemimpin kita itu dulu dari tentara katanya, bukannya tegas deh. Dan janji-janjinya kan baik-baik semua. Ya itu Bagus-bagus. kelihatannya saja pengabdiannya. Tapi dia tidak pernah masuk ke desa-desa. Dia tidak pernah memperhatikan rakyat-rakyat kecil. Dia hanya menerima masukan-masukan dari bawahannya saja. Dan itu bisa ditambah dan dikurangi. Gitu. Modal percaya saja dengan bawahannya. Padahal itu belum tentu benar. Ya. Tapi tidak mau terjun langsung di lapangan gitu ya. Benar. Terus dari itunya, secara itu akarnya, intinya itu sebetulnya bagaimana lagi itu? Sebetulnya yang selain dari luar, kok bisa sampai sekacau ini gitu loh. Ini pasti ada akarnya ini, intinya dalangnya. Ya, mohon maaf. Memang kalau di sisi gaib, pemimpin diawali oleh Pak Prabowo ini. Dan seterusnya tidak ada yang bisa memimpin Indonesia ini. Maksudnya? Dimulai dari Pak Prabowo ini, Indonesia akan mengalami huru-hara dari beberapa daerah ke daerah lain sampai ke intinya ke Pak Prabowo itu akan diturunkan, tidak akan lama lagi akan dilengserkan. Apakah itu akan terjadi itu? Pasti. Berarti ramalan-ramalan orang-orang luar itu benar itu? Sudah tertulis dan orang-orang terdahulu pasti sudah tahu. Dan panjenengan maksud itu, saya yakin benar itu orang-orang terdahulu. Ramalan yang Nusantara akan carut marut dan akan kembali dibangun. Berarti Pak Prabowo hanya satu periode? Atau enggak ada? Tidak sampai. Tidak sampai? Kira-kira saja, kira-kira tahun berapa? Tahun berapa? Ini kan 2025 ini. 2 tahun lagi. 2 tahun 2027 akan lengser itu dia. 2027. Masa rakyat akan melengserkan dia. Nah kalau jadinya 2024, 2025, 2026, 2027 cuma 3 tahun ini. Iya. Wah ngeri ya. Dimulai dari sekarang, dari beberapa daerah ini, semuanya nanti akan menjuru ke presiden. Tapi saat ini nggak ada perlawanan rakyat kepada presiden, nggak ada loh. Nggak ada loh, belum ada loh ini. Baik-baik saja. Nah itu sekarang ini, pada demo sekarang, di mana-mana. Tapi demonya kan bukan untuk presiden loh. Nah itu kan dimulai dari beberapa daerah, sekarang sudah mulai kelihatan. Nanti daerah sini, dari Jawa, dari Sumatera juga nantinya. Yang diberita itu malah yang sekarang di demo itu yang diberita itu beritanya Kapolri lengser gitu. Minta diturunkan sama massa. Ya itu tindakan Kapolri
memang sudah tidak ada gunanya. Nantinya akan Kapolri terlebih dahulu akan dibubarkan. Dan nanti selanjutnya akan ke presiden. Oh begitu ya. Ya, Apakah ada tindakan dari katakan pemimpin-pemimpin goib, pemimpin-pemimpin Nusantara secara goibnya dengan kejadian ini? Apakah nanti kan takutnya kan terus-terusan ini demo ini? Bagaimana menurut Anda? Apakah ini akan berlanjut demonya atau memang hanya saat ini saja? kalau dari goib, demo ini akan terus berlanjut. Dan kalau tindakan dari goib muslim khususnya, itu akan membantu orang-orang yang terpilih, yang bersih hatinya, yang amanah, yang bisa mengayomi rakyat Indonesia sampai Nusantara ini. Ngeri sekali loh kalau sampai ini demo terus-terusan. Artinya akan tambah memancing yang lain gitu loh. Akan memprovokasi yang lain. Dan itu Ya akan semoga, terjadi. semoga aja jangan sampai terus-terusan terjadi. Ya tapi ya nggak tahu lah. Semua juga sebenarnya sudah tertulis. Nantinya kan akan diganti dengan pemimpin-pemimpin yang amanah. Maksudnya itu pemimpin siapa itu? Berarti apakah setelah Pak Presiden itu lengser, berarti ada yang mengganti lagi? Apakah dari pejabat-pejabat yang ada itu? Nanti akan yang mengganti. Yang mengganti itu apakah benar yang dikatakan orang-orang Syadro Piningit? Tidak, belum. Belum. Nanti akan digantikan orang yang sama seperti dia, Pak Prabowo itu. Akan sama. Maksudnya? Ya memang Indonesia ini akan dibuat hancur oleh demo-demo rakyat itu. Dan nantinya akan diganti kalau sudah waktunya dengan pemimpin yang amanah. Dari pemimpin sampai pemimpin daerah-daerah, nanti akan ada pemimpinnya. Apakah yang Anda maksud itu nanti ketika lengser diganti pemimpin yang baru itu, apakah pemimpin yang baru itu juga ada strategi di balik semua ini? Benar sekali. Dia punya strategi sendiri. Itu terlalu ambisi dia. Benar. Strategi itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia juga tidak bisa mengayomi semua rakyat. Dia hanya mengayomi keluarga dan sekelompoknya itu. Kalau dari segi semua fitnah carut marut yang ada di Indonesia ini, apakah Anda tahu siapa dalam dibalik semua ini? Ya kalau memang itu rahasia ya jangan disebutkan, cuma inisial saja nggak apa-apa. Atau ciri-ciri. Kalau di negeri ini, kalau di dalam negeri ini memang ada. Ada? Berapa orang? Yang sangat berpengaruh. Itu ada 2 orang. 2 orang? Dan itu masanya sangat banyak sekali. Itu yang sangat kuat. Masanya banyak, berpengaruh. Itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki sama perempuan. Laki-laki sama perempuan. Orangnya masih muda?
sudah tua. Oh, orang sudah tua. Ya, dia punya misi sendiri. Misinya untuk dirinya sendiri. Ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya. Perempuan sudah tua dan masanya banyak, dan masa itu takluk pada dia. Dan yang satu laki-laki itu berjasa, dulu pernah memimpin, menjadi presiden di Indonesia ini. Mereka tidak secara langsung terang-terangan, tapi mereka menyuruh anak buah ke anak buahnya untuk memprovokasi masa yang sekarang ramai ini di beberapa daerah. Ya sudahlah. Saya masih belum apa ya, belum tahu saya. Maksudnya itu yang Anda jelaskannya nggak tahu ya. Wallahu alam. Ya, Semoga aja ya Indonesia segera damai. Mari saudaraku kita doakan sama-sama ya, kita kan intinya juga ingin Indonesia ini kan segera damai, adem ayem, tentrem, gemah ripah loh jinawe. Semoga ya nggak sampai terjadi yang lebih besar lagi. Ya wallahu alam. Kita juga nggak tahu apa-apa, dan memang ini kan juga termasuk di akhir zaman, mungkin sudah disetting Allah seperti itu. Kalau secara itunya juga gaibnya apa juga ini sudah termasuk salah satu tanda-tanda akhir zaman juga. memang sekarang sudah di akhir zaman itu, dan inilah yang sudah tertulis dalam hadis, dalam ramalan orang-orang terdahulu. Yang Anda maksud tadi di awal itu iblis siapa itu maksudnya, artinya? Apakah pasukan itu? Pasukan Dajjal mata satu. itu? Ini juga salah satu adu dombanya. Huru hara. Ini juga termasuk semua energinya dari dia semuanya. Yang sudah kuat di zaman akhir ini. Sudah merasuk di dalam manusia-manusia itu. Iya. Dari yang Kalau mengadu domba sampai yang diadu domba, itu semuanya sudah dimasuki dari energi dia. Iya, sampai saya lihat tuh perkembangan ini kan sangat ngeri sekali gitu loh. Benar. Dari energi itu pun artinya banyak hilang akhlak nih. Kalau orang itu teliti, di zaman sekarang ini sangat luar biasa ngerinya. Energinya, para orang-orang manusianya itu sangat tega sama sesama manusia. Saling membunuh, tidak takut membunuh saudara, keluarga, apalagi orang-orang yang dia musuhi. Itu sekarang sudah terang-terang. Iya, tidak hanya membunuh, merkosa juga. Itulah termasuk energi dari dia, sang mata satu. Menurut Anda bagaimana tentang si mata satu ini? Apakah dia sudah keliling dunia atau masih terrantai atau sudah dilepas? Dia sudah keliling dunia. Sudah keliling dunia? Sudah. Dia menebar hasutan-hasutan dari pasukannya untuk membisiki para penguasa, para pemimpin, untuk mengajarkan
dari ajaran dia. Dan itulah akan Astagfirullah. menimbulkan perbedaan-perbedaan dari pemimpin sama pemimpin yang lain. Dan itulah yang membuat kebingungan, yang membuat energi itu sangat panas. Ini timbulnya merasa itu tadi ya? Benar. Saling merasa pemimpin sama pemimpin. Tidak mau disalahkan. Merasa benar. Iya. Itulah energi dari dia yang sudah keliling. Kalau di sini diadu domba sesama pemimpin yang ada di luar, antar negara, semuanya tidak mau mengalah. Astagfirullahaladzim. Saling perang sana sini, mengeluarkan senjata paling ampuhnya sendiri-sendiri. Iya, kalau dilihat situasinya negara-negara luar pun juga perang. Berarti memang sudah nyata ya ini ya. Dia sudah keliling. Sudah keliling ya. Sudah. Ngeri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan-Mu ya Allah. Amin. Dijauhkan dari fitnah-fitnah dajjal yang ada. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya sudah, terima kasih informasinya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya di sana. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah dihadirkan ke sini. Ya. Pesan saya untuk semuanya yang ada di sini. Jangan sampai teradu domba oleh informasi-informasi yang tidak tahu sumbernya. Iya. Carilah pemimpin atau guru yang sejati, yang mengajarkan kebersihan hati, yang mengajarkan untuk mensejahterakan umat, yang mengajarkan untuk tidak kepentingan dirinya sendiri. Iya, sekarang kan juga ini ya. Saya mau tanya lagi sedikit ya, nggak apa ya? Maaf ya. Tidak apa-apa. Iya, ini fenomenanya juga kan seolah-olah ini juga Islam ini diadu ini dari dalam. Benar. Islam sendiri itu diadu sesama Islam. Jadi tidak Islam sama agama lain, tapi Islam sama Islam sendiri itu juga banyak sekali pemahaman-pemahaman yang sudah dicampur, yang sudah diasut oleh ya makanya kan banyak yang bingung. Dari saudara-saudara kita kan banyak yang bingung. Terus kita cari pemimpin yang mana gitu loh. Dalam agama ini. Dalam berketuhanan ini. Kalau menurut Anda yang mana gitu loh. Agar kita ini tidak bingung juga. Kan Anda kan juga sudah Islam. Iya. Carilah pemimpin yang tidak mau menampakkan dirinya sebagai pemimpin. Ajarannya itu untuk umat semuanya, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau menurut Anda di akhir zaman ini siapa? Agar kita ini semakin yakin dan tidak bingung. Alhamdulillah, semua ada beberapa dan sudah banyak yang sudah ikut beliau, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Beliau sudah ada dan beliau itu adalah manusia. Karena di luaran sana orang-orang salah pemahaman kalau beliau itu gaib. Kalau beliau itu belum lahir atau apa.
beliau sudah ada. Iya, alhamdulillah. Beliau kan guru saya. Ya, Beliau juga masih sugeng, masih sehat, walafiat, masih hidup. Dan beliau itu orang, bukan wayang, ya. benar. Carilah tangan-tangan beliau. Itu sudah menyebar seluruh dunia ini. Tapi tidak semua orang akan diberi pengetahuan itu. Dan salah satu caranya adalah introspeksi diri. Itulah nanti akan ada petunjuk di akhir zaman ini. Karena sekarang ini sudah sangat susah mencari pemimpin atau guru. Sangat susah. Dan Mas. Iya, ibaratnya kan seperti akhir zaman mencari guru mursyid itu mencari jarum di tengah, yang jatuh di tengah gurun pasir pada malam hari. Benar sekali, sangat susah mencari guru sejati itu. Karena sudah ada pemahaman-pemahaman tadi. Ya, solusinya bagi semua yang ada di sini, kembalilah ke diri Anda sendiri. Carilah ketenangan. Carilah guru. Dan itu butuh perjuangan. Tidak langsung ketemu guru ini langsung merasa tenang. Itu nanti ada perjalanan lagi. Dan itu akan berproses terus. Yang penting jangan sampai teradu domba. Iya, kita lebih baik diam aja. Nah, di akhir zaman ini. Yang namanya adu domba itu pasti ada energi iblisnya. Iya. Lebih baik tenang di rumah, melafadzkan dzikir, tasbih, tahmid, itu lebih bagus. Iya. Ya, terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ini saya ada sedikit hadiah senjata untuk dipakai nanti jaga-jaga saja untuk berperang nanti. Jika ada serangan langsung dilawan saja. Ya. Iya, terima kasih. Bismillah. Silahkan diterima ini. Dimasukkan ke dalam dadanya. Ini senjata lengkap dari beliau Sang Hyang Roh Cahyani Nirwana. Senjata lengkap, komplit, yang paling canggih. Alhamdulillah, terima kasih Den Mas. Sama-sama. Mohon maaf kalau penjelasan saya juga tidak memenuhi semua pertanyaan panjenengan. Enggak apa-apa, alhamdulillah sudah mewakili tadi. Dan saya juga pesan ibadah yang sungguh-sungguh, sama-sama istiqomah, berjuang di jalannya Allah dari sisi gaibnya. Iya. Sambil dibantu intelijennya secara gaib, ya. Iya. Nanti anak buahnya. Iya, nanti saya akan kasih semua ini dari beliau ini. Dan itu untuk melihat situasi yang ada di sana. Iya, sangat lengkap sekali ini. Anak buahnya nanti disuruh. Iya. Ya, ya siapa tahu nanti kan sampean nanti saya panggil lagi ke sini. Siap, saya akan dengan senang hati akan ke sini. Terima kasih. Sama-sama. Waktunya. Silakan kembali saya lagi. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku.
Tadi yang disampaikan yang terakhir dari mbahnya tadi, Mbah Jin, karena sudah tua juga mbahnya, umurnya juga sudah jutaan, mungkin sudah lama di Jakarta. Kita renungi untuk diri kita sendiri-sendiri, kita perbanyak berzikir, berdoa, kita nggak usah ikut-ikutan dalam ricuhnya dunia ini. Perbanyak saja kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin untuk melaksanakan ibadah kita, sholat 5 waktu kita, semua kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semoga semuanya selalu senantiasa di dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari fitnah-fitnah yang ada. Kita diselamatkan beserta keluarga kita dari segala macam mara bahaya yang ada. Semoga kita tetap diberikan iman Islam kita sampai akhir hayat hidup kita. Kita diberikan syafaat beliau Rasulullah di dunia sampai di akhirat nanti. Kita di golongan umatnya beliau, apalagi sekarang sudah memasuki bulan Maulid. Kita harus perbanyak sholawat, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Kita rayakan Maulid Nabi dengan senang hati, dengan gembira, dengan meriah, agar kita semuanya mendapatkan syafaatnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, terima kasih saudaraku. Jika ada perkataan kami, ucapan kami, omongan kami, tindakan kami yang kurang berkenan di hati, ataupun pertanyaan yang kurang berkenan, atau yang masih kurang, kami banyak salahnya, banyak kurangnya sebagai manusia biasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk masukannya akan kami terima, insya Allah akan kami ulas lagi di video yang berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.